Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lam yusnindika sapa Malik bin Dinarin, Malik bin Dinar rahimahumullah. Rahimah mugi-mugi paring rahmat hu ing Malik bin Dinar sapa Allah Gusti Allah. Rupane pengendikan ida sakuma ing dalam nalikane lara opo al badanu badan lam yanjak yo mongko ora maidai fihi ing dalam badan opo tongamun panganan wala sarobun lan ora inuman wala naumun lan ora turu wala rohatun lan ora istirahat. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono lam yanja al qalbu utawi ati ida walaba ing dalam nalikane nguasani utawa nglindih hu ing qalbun apa hubud dunya demen dunya lam tanfa yo mongko ora manfaati lam tanfa yo mongko ora manfaati hu ing qalbun apa almongi dotu pitutur utawa nasihat. Jadi Malik bin Dinar ini pernah mengatakan, sampai ngerti Malik bin Dinar? Nama lengkapnya itu Abu Yahya Malik bin Dinar al-Masri. Ini meninggal kurang lebih tahun 130 Hijriah. Dia berasal dari keturunan budak dari Persia. Dari Persia sekarang itu apa? Iran. Dari Persia, Sistan, Kabul lalu sekarang. Kabul itu masuk wilayah negara Iran ya. Kalau Persia ya sekarang Iran. Malik bin Dinar niku asale wong ora bener, ahli maksiat. Asale ahli maksiat. Secara singkat kemudian ketika dia hendak berumah tangga, ketika dia sudah berumah tangga, ketika mempunyai anak perempuan bernama Fatimah, nah kemudian dia sadar. Hanya saja kemudian apa? Ketika Fatimah ini berusia 3 tahun, kemudian meninggal. Di saat Malik bin Dinar ini berusaha untuk berubah perilaku nih, sing asale ora bener jadi bener, menghendaki untuk menjadi orang baik. Tiba-tiba putrinya meninggal, diuji karo Gusti Allah. Jadi wong niku ngeten, wong niku ketika menghendaki satu kebaikan, di samping diberi jalan oleh Allah, juga akan diberi ujian oleh Allah. Sampai sebelum ahli maksiat, ahli maksiat kepengin dadi wong bener, kepengin tobat, yo. Selain diberi jalan oleh Allah, juga akan diberi ujian oleh Allah. Sumamane sopo Adi uripanane mung pacaran, jadi playboy kampung semua. Saben ana wong wadon ayu niku mesti berarti kudu didadekna pacare. Suatu saat dia jenuh mungkin, kepengen tobat, kepengen dadi wong sing bener, kepengen wis lah ora pacaran bojo bae
langsung. Dia ingin berusaha meninggalkan kemaksiatan. Mesti harus dicoba nang Gusti Allah. Dilawan cewek sing mau nek angel digoleki niku dadi gampang. Iya kan? Cewek sing mau nek angel dipergi, angel di dekati niku dadi merek. Dila cewek itu merek kabeh karo ati. Dan nek ati ora kuat, geletak ora. Geletak tuh akhirnya kembali lagi. Jadi wong ora benar. Kan seperti itu. Begitu juga yang dialami oleh Malik bin Dinar. Di saat dia berusaha untuk menjadi orang baik, tiba-tiba putri kesayangannya yang menjadi perantara dia sadar, kemudian meninggal, terpukul. Jangankan anak, jangankan darah daging, udah apa-apanya meninggal, kadang-kadang dadekna stres kok, iya bro. Sampai dari pacar saking seneng agi kasmaran ini kok moro-moro mati. Kira-kira sampai terpukul atau tidak? Patah hati atau tidak? Sedih ora? Kendak ora? Nek kok beriman ya anti kendak tuh. Iya kan? Kendak karo tali rafian ya betul tuh. Orang niat kendak ana wong patah hati ditolak cintane. Dia kan sebenarnya hanya cari perhatian, main wong sing disenangi itu berbeda. Wong sing asale nolak, sing disenangi itu kemudian mau mencintai, gelem nyenengi. Akhirnya dia cari perhatian. Kendat. Wong kendat kok kalau tali rafi. Wis ora niat kendat tuh. Nek niat kendat karo dadung wedhus apa karo dadung sapi. Wilayah akeh mati. Sering kan kita mendengar kabar orang kendat gagal, itu syuting, sida mati orang, kira-kira isin orang, kira-kira malu kan, jadi diuji Malik bin Dinar ini. Tapi kemudian secara singkat saja mengalami peristiwa spiritual yang pada akhirnya kemudian Malik bin Dinar memutuskan untuk istiqomah menjadi orang baik dan menjadi ahli hadis, termasuk menjadi orang alim dan menjadi murid Syekh Hasan Basri. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa Malik bin Dinar ini sempat belajar dengan sahabat Anas bin Malik. Kalau dia menjumpai sahabat berarti masuk tabi. Kalau tidak hanya menjumpai siapa? Syekh Hasan Basri berarti tabi'i. Jadi yang dikatakan oleh Malik bin Dinar itu apa? Idza sakuma al badanu lam yanjak fihi atau lam yanjak fihi tongamun wala sarobun wala naumun wala rohatu. Dadi wong niku ketika awake lara, awake mriyang, badannya sakit, panganan kan ora enak, minuman pun tidak terasa enak, turu ya ora kepenak, istirahat pun tidak merasakan kenikmatan. Orang ngerasakna enak, turu yang mau gelimbung kan, mangan yang mau kepengen dok, hanya keinginan saja. Tapi ketika mulai memasukkan makanan ke dalam mulut, mulai mengunyah, sudah terasa tidak enak. Kamu juga nabung larang mangane rusak, itu bisa apa nih? Anabong meriang mangane ini kan patut dicurigai. Meriang temenan apa edokan, paham loh? Jadi ketika awak niku ora sehat, awak meriang, maka ngopo makanan, minuman, istirahat ataupun tidur itu terasa tidak enak, tidak ada manfaatnya, seakan-akan sia-sia. Wa kadzalika al-qalbu idza khalabahu hubbudunya lan tanfa'hu
al-mau midot. Begitu juga hati. Ketika hati itu sudah diliputi oleh mencintai dunia yang berlebihan, hubbud dunya yang berlebihan, mencintai hal-hal yang bersifat duniawi secara berlebihan, maka nasihat apapun tidak akan bermanfaat. Orang ana faedah. Sampean senang HP, terlalu mencintai permainan, terlalu mencintai game. Domongan kayak apa ya ada, iya kan? Padahal itu menyia-nyiakan waktu. Hal yang sebenarnya tidak ada manfaatnya karena berlebihan. Nah, kecuali untuk menghilangkan penat sekali-kali main game. Jadi tidak apa-apa, tidak ada masalah. Loh, wong dolanan game kok awi besok tekan sore. Dan anak kan wong sing kecanduan game, anak sing hobine main game. Jadi nopo? Wong niku nek atine wis diliputi hubbud dunya, maka nasihat apapun sudah tidak akan bermanfaat. Jangankan nasihate wong biasa, jangankan kata-kata biasa, nasihat kiai, nasihat dari Quran, dari hadis, itu juga tidak akan memberikan pengaruh. Dan nasihat terbaik itu kan Quran. Iya kan? Nasihat terbaik itu Quran. Ketika Quran saja sudah tidak memberikan pengaruh, apalagi nopo nasihat yang lain. Ketika teguran langsung Kang Gusti Allah saja sudah tidak memberikan faedah, tidak memberikan manfaat, tidak menjadikannya sadar, apalagi nasihat atau teguran dari manusia. Jadi ditegur melalui ditegur dengan ayat kauliyah, Quran, sumbangan, orang mempan. Ditegur nang Gusti Allah melalui ayat kauliyah, melalui kejadian, melalui musibah, sumbangan. Orang berubah, orang sadar, wis ngalaman. Berarti angel kon sadar. Nah, jadi mulane nopo? Ya senang karo dunia monggo, tapi jangan berlebihan. Apalagi ada hadis nopo hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Jadi terlalu mencintai hal-hal yang bersifat duniawi itu sumber segala keburukan, sumber segala perbuatan atau hal-hal yang buruk. Jadi senang dunia ratilah, yang penting jangan berlebihan. Yo paham ya? Nah, siapa sih ora seneng dunia? Duit. Dunia kan di sini nopo? Duit, pangkat, kedudukan, wanita. Itu kan juga termasuk dunia. Sing ora seneng sapa? Sing ora seneng duit sapa? Sing ora seneng duit sapa? Sing ora seneng omah apik sapa? Sing ora seneng mobil apik sapa? Apa dilarang? Tidak. Yang penting jangan berlebihan. Sing ora oleh niku ketika berlebihan. Orang yang zuhud itu bukan berarti orang yang tidak memiliki harta, bukan orang yang tidak memiliki dunia. Dia memiliki harta, memiliki dunia, tapi semua itu tidak menjadikan ia lupa terhadap Allah, tidak lupa terhadap kewajibannya, tidak lupa terhadap ibadahnya. Hartanya, pangkatnya atau kedudukannya digunakan untuk hal-hal yang baik yang menjadikan nopo jenenge ia mendapatkan ridho dari Allah. Paham ya? Jadi wong niku kapan mencintai dunia berlebihan, hal-hal yang bersifat dunia berlebihan, pada akhirnya jadi wong sing sesat, jadi wong sing ora bener, menjadi orang yang tidak baik. Contohnya ngeten, ana wong niku seneng duit.
karena dia terlalu mencintai uang, sehingga bisa jadi cara mendapatkannya tanpa memandang halal haram. Anak wong niku seneng karo mobil, sementara penghasilannya tidak cukup. Dia hanya seorang pedagang. Bisa jadi untuk mendapatkan keinginannya, dia melakukan segala cara, dagang dengan cara tipu-tipu ataupun menipu. Begitu juga seorang itu sungguhnya menginginkan rumah yang mewah, tapi penghasilannya tidak cukup. Bisa jadi akhirnya dia korupsi. Paham loh? Jadi silahkan seneng dunia, tapi jangan berlebihan. Tandane wong sing seneng dunia ora berlebihan, nopo cara mendapatkannya dia berhati-hati. Naik haram dia tidak berani. Kemudian digunakan pada hal-hal yang baik, hal-hal yang menjadikan ia mendapatkan ridho dari Allah. Digunakan untuk perkara-perkara sing manfaati, baik manfaati nggo dhewek, nggo keluargane atau untuk orang lain. Tidak digunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Gusti Allah. Dan ini kemudian untuk hartanya ini tidak menjadikan ia lupa kewajibannya terhadap Allah, tidak lupa terhadap akhirat, lebih mengutamakan akhirat dibanding dunianya, dibanding kepentingan yang bersifat dunia. Paham ya? Jadi orang tidak wong seneng dunia, sing penting aja kebablasan, aja kelewat wates. Mulane perlu dua hal sing rusak wong Islam niku, siji nopo? Hubbud dunia, mencintai dunia yang berlebihan. Yang kedua nopo? Asobia, fanatik golongan, fanatik pada seseorang. Karena fanatik pada akhirnya nopo? Meremehkan yang lain, menjelek-jelekan yang lain, sehingga nopo? Kompak bersatu ya sulit. Jadi aja fanatik, aja mencintai dunia secara berlebihan. Nah, makanya nopo jenenge Sayyidina Ali itu pernah mengatakan, man lahija bihubbi dunya altato qalbuhu minha bitalatin hammin layu ibuhu wa khirsin layat rukhu wa amalin layut rekhu. Jadi menurut Sayyidina Ali, barang siapa yang hatinya diliputi kecintaan yang berlebihan terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, maka ia akan dicoba dengan tiga hal. Yang pertama apa? Hammin la yuhibuhu. Dicoba dengan apa? Kesusahan yang tiada ujungnya. Esok, awan, sore, bengi, anane mung nggo golek dunya tok. Nggo golek banda dunya. Lho kan susah mangsane wong turu asih kerja. Dan makanya nopo hamil layu ibu akan dicoba dengan kesusahan yang tidak ada ujungnya. Kemudian yang kedua nopo wakhir sing la yatruku, diuji dengan nopo rakus yang tiada berkesudahan. Wong nek seneng karo dunya kan mesti duweni sifat rakus terus, padahal wis akeh golek ora leren wis duwe motor iki kurang, wis duwe motor loro isih kurang, wis loro kepengin telu, wis duwe mobil apik kepengin sing apik. Makanya dalam hadis kan seandainya seseorang itu menemukan satu gunung emas, maka ia akan berharap menemukan gunung emas yang lain, sebab sifat rakus mulanya aja rakus, aja
duweni sifat rakus nanggone babagan dunya. Lah ora rakus nanggone babagan dunya kudu menghilangkan dulu nopo rasa atau mencintai dunia secara berlebihan. Kemudian nopo yang ketiga tadi apa, wa amalin layut driku, khayalan yang tiada habisnya. Anane mu ngayal dong, paham ya? Bar tuku iki, tuku iki, tuku iki. Pada akhirnya apa? Ketika seorang itu dicoba dengan tiga hal tersebut, maka ujung-ujungnya apa? Dia akan lupa kewajibannya terhadap Allah, akan lupa sholat, akan lupa melakukan perintah-perintah Allah. Kan seperti itu. Ibadah itu hanya selingan. Paham ya? Ibadah itu hanya selingan. Ya. Paham betul? Wakolalan ngendika sapa Malik bin napa wakolalan ngendika sapa Malikun Malik, tegese Malik bin Dinar li ashabi maring pira-pira napa jenenge kancane Malik bin Dinar. Ana no utawi ingsun iku adnundunga ingsun wa aminu lan donga ngaminono sira kabeh antum yo sira kabeh. Satu saat Malik bin Dinar ini berkata kepada teman-teman, kula tok ndonga, saya akan berdoa, nanti kalian yang mengamini. Jadi dongane Malik bin Dinar niki aneh, sampai kon dongane iki mesti ora wani nopo. Allahumma Gusti Allah la tudhil, ojo nglebokaken Tuhan baita Malikin ing umay Malik minat dunya saking dunya la qalilin ora kang kitik wala kathirin lan ora kang akeh. Jadi dongane Malik bin Dinar niku aneh dan ora kabeh wong niku wani ndonga kaya Malik bin Dinar. Lho coba perhatikan. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan ampun lebetaken teng umay Malik, teng umay kula hal-hal yang bersifat harta benda utawa dunia, baik sedikit ataupun banyak. Jadi ndongane ngoten. Wahai Tuhanku, jangan masukkan ke dalam rumahku harta baik sedikit ataupun banyak. Nah, kebanyakan kok. Coba kayak sampean, kayak sampean itu kira-kira nek njaluk niku. Wani ndonga iki pula. Intine wani ndonga kaya pula. Ki wani di. Ya Allah, mungkin kula diparingi dados tiyang ingkang napa jenenge miskin utawa fakir. Sing ora duwe banda, wani ora kowe. Ora wani kan. Jadi ya paling tidak kita meniru seperti itu ya tidak mampu, tapi paling tidak ini menjadikan pembelajaran bagi kita. Wis cukup ora terlalu mencintai hal-hal yang bersifat duniawi, hidup bersahaja, diparil diwai rezeki sing akeh nang Gusti Allah dadi wong sugih, kekayaannya ini tidak menjadikannya lupa karo Gusti Allah, tapi kekayaannya ini digunakan untuk nopo memperjuangkan agama di Gusti Allah, digunakan nanggung hal-hal sing apik, nanggung hal-hal sing bener. Paham? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.